Balik lagi sama kita di podcast. Semoga lancar. Amin. Melu aku ini melu kan. Gini teman, di kesempatan kali ini, aku kedatangan udah selesai Pak. Kita kedatangan tamu salah dua sahabat gitu kan. Ya kan? Karena buat podcast ini aku bilang sahabat aja. Lu luar nggak mau bikin bilang sahabat gitu, nggak kenal gitu aja gitu kan. Di sini kita kedatangan dua orang yang aku anggap sebagai senior. Ada Mas Pito, ya. Kak. Hanya ke sana dong. Oh, sana dong kameranya. Iya. Ada belakang sana ya? Bukan. Salah berarti. Iya. Kan kamu menyapa aku. Oh iya. Hai Kak Pito. Apa kabar Kak Tito? Udah dong, yang diterusin. Ada satu lagi. Hai Pak Rifki. Ya, saya Rifki, Mas. Lah, Pembantunya Tito. lah. Kalian berdua itu sibuk ngapain sih di dunia fotografi sekarang? Aslinya saya tukang, Mas. Sibuk apa Mas Tito? Di masa pandemi ini ya, untuk wedding sih Apa tuh? sepi toh. Sepi. Tapi ya gitu. Sepi. Ya gitu. Terima kasih Bapak jawabannya. Kalau di masa pandemi ya jelas semua pekerjaan pasti banyak yang di-cancel. Di-cancel atau diundur tanggalnya itu pasti. Cuman kalau untuk jasa disati sendiri untuk foto tuh ya seperti sama teman-teman yang lain. Teman-teman fotografer yang ya kita tetap sepi-sepi aja. Nggak ada yang apa ya, yang spesial gitu. Yang spesial nggak ada. Semua tuntut pada waktunya. Cuman gini maksudnya apa ya, ya itu tadi sih maksudnya kayaknya hampir semuanya sih Mas, hampir semua fotografer. Jangan dipanggil Mas, panggil Tok aja. Oh iya. Nggak usah Mas. Nah, kamu badian nih, katanya kayak mas-mas gitu. Kebetulan tadi habis ngajar gitu, terus langsung. Jadi ya intinya semuanya mengalami hal yang sama gitu ya. Mas, oh iya teman-teman, tadi aku belum present gitu kan, belum present siapa sih mereka berdua ini. Kita tadi udah bilang, aku tadi sudah bilang kalau mereka seorang fotografer. Dan lebih tepatnya mereka bergelut di bidang wedding gitu. Mereka punya apa? Kalau wedding itu apa sih? Perusahaan atau PO atau apa ya? PO pre-order. Mungkin bisa dibilang vendor foto sih. Nah, mereka punya vendor foto prewed dan kawan-kawannya yang namanya Sehati. Woi, mantap. Sehati. Sehati solusinya. Jangan salah pilih vendor. Yo. Oke, ramai banget ngomong nih. Sepakat. Itu punya saya. Oh, iya. Tapi belum ada bercanda-bercanda. Sehati. Kenapa sih kok Sehati? Ngomong dulu dadak jenenge Sehati, ora sing liyane sing luwih piye ya? Sing luwih oke. Rodo-rodo barat-baratan ngono lho, Mas. Nggak bisa bahasa Inggris Mas. Kita berdua tuh nggak bisa bahasa Inggris atau rado nggak sih nih bahasa Inggris. Dulu tuh awalnya bukan Sehati. Elek namanya. Namanya itu bahasa Inggris banget. Tell Story dulu. Jijik itu. Iya. Jijik banget sumpah. Jijik aku. Mungkin Jijik aku. apa sih ya? Tell Story itu terlalu apa ya? Nek aku sih dulu yang bikin nama juga aku sebenarnya Tell Story-nya. Tell Story. Tapi ya jijik juga. Akhirnya karena Tell Story waktu di Tell Story itu namanya itu kayaknya nggak membawa berkah ya, Fit. nggak hoki. nggak hoki. Klien nggak ada yang datang. Oh gitu. Iya. Cuman ngechat, tes, Bye. ya, gimana, Menghilang. Pak? Tanya harga menghilang. Tanya harga menghilang. Titip pulsa malah gitu. Waduh. Koyo penipuan wae. Titip pulsa. Mama titip pulsa. Iya. Jadi Tell Story Jadi itu agak berat waktu itu. Jadi nggak ada job selama setahun itu nggak ada. Setahun nggak ada job. Nanti ini lagunya diganti ada sendunya gitu ya. Nggak usah pakai drama kita nggak usah pakai drama. Jadi Tell Story itu setahun itu nggak ada job sama sekali. Ya ada sih tapi cuman paling teman-teman sendiri kayak temanku pribadi. Gendaannya gitu. Siapa ya? Siapa ya Fit? Saya lah. Lali lah. Pokoknya wis kadung kecantol lah. Nah, terus waktu itu akunnya beda ya. Akun sendiri ya. Akun sendiri. Terus akhirnya saya menjual akun saya, Mas.
Akun pribadi. Dijual. Iya dijual ke Sehati waktu itu. Enggak deh. Itu saya ganti namanya jadi Sehati. Terus karena mungkin apa ya followernya udah ada teman-teman pribadi yang udah saya kenal kayak gitu loh. Udah banyak Terus, juga ya. Enggak, dulu cuman berapa? Cuman 2000 kok. 2000 sekarang berapa Itu aja follower beli. Followernya beli dulu. Di apa gitu sponsor-sponsor gak jelas. Nah, terus Itu 2000 terus habis itu tak ganti namanya. Terus aku mikir waktu itu tuh apa ya? Nama sih gampang ditulis secara Latin, diucapin orang, terus maknanya itu deket. Maksudnya kan kalau mau nikah, orang pacaran juga kan kalau nggak sehati gimana? iya, mas saya beda hati gitu kan. Mas saya lain hati. Oh iya. Ya kan rada angel. Susah lah. Angel, Jadi susah. harus sehati. Jadi aku cari nama yang simple. Terus aku tuh kalau motret wedding, kadang tuh suka denger MC-nya ngomong wah ini pasangan sehati kayak gitu. Jadi mungkin kata-kata yang sering diucapin itu jadi gampang didengar sama orang-orang gitu loh. Dan misal tulisan sehati pun kalau semua ditulis Latin itu enak banget untuk logo. Kayak gitu awalnya. Enggak, Dut. Awalnya kan Nah, ini kok malah enggak ini. Iki janjane sak vendor ora wong lho vendor. Iki piye iki? Kita terinspirasi. Sehati cabang Jogja dan cabang Magetan. Kita waktu itu makan di warung Padang. Oh, ini yang lebih detail. Nah. Iki sing lebih detail. Iya kan? Lali paling iki bocah. Oh, iya. Terus ada ini Mas Kerupuk, apa piye? Oh iya, temennya Sabar, Subur itu loh. ada kerupuk itu namanya Sehati. Iya ya, aku pernah lihat memang ada kerupuk sehati gitu. Jiji itu ya kan. Hasilnya jenenge Jiji padahal nanti ganti jenenge tetap Jiji. Enggak sih, tapi awalnya memang itu sih. Memang itu. Karena memang dipertemukannya antara pasangan wanita dan laki-laki yang saling menyayangi. Boleh. Apa ini? Itu kan pasangan arum jeram. itu memang udah ditakdirkan kok. Berarti Iya. kan memang dia akhirnya menikah dan ya itu sehati. Oh, mereka akhirnya satu hati gitu kan. Dan Sehati itu nama Sehati membawa hoki, Mas. Nama sehati akhirnya membawa Iya, dibandingkan tell story. Iya. Tapi tetap pertamanya berat. Ya awalan wajar gitu kan. Kan sehati terjun di dunia perwedingan gitu kan. Duniawi. Duniawi fotografi pernikahan. Ini seperti itu di dunia pernikahan. Bukan jin loh, Mas. Iya dong. Kalau jin nikah di foto gimana? Kenapa kok malah ke ini loh, ke fotografi pernikahan gitu loh. Kenapa ke weddingan? Enggak malah jadi bikin PH sekalian atau ke yang lain-lain, mungkin bikin video klip atau apa gitu. Kok malah ke weddingan gitu loh. Ngopo kok dadak wedding? Ngopo kok dadak wedding. Jadi dulu tuh dipertemukannya aku sama Rifki itu malah awalnya nggak di wedding dulu. Awalnya nggak di wedding? Iya, nggak di wedding. Dulu itu memang foto-foto grup, foto-foto produk kayak gitu. Jadi awalnya aku sama Rifki itu ngobrol. Kita tuh punya portofolio banyak. Dulu aku memang ada Sorry agak dekat aja ngomongnya. Oh, gitu. Biar lebih enak. Iya. gini. Maksudnya dulu itu kan aku sempat juga di sebelum adanya Sehati, aku juga dulu tuh freelance. Jadi ada vendor-vendor foto juga yang chat aku personal, Mas bisa nggak apa sih bantuin kita. Tapi memang freelance, aku freelance di vendor lain gitu, vendor A, vendor B kayak gitu dari awalnya. Terus sama Rifki juga awalnya juga personal gitu, pada ngechat ke personalnya Masing-masing. Rifki masing-masing sama ke aku. Jadi aku sama Rifki dulu, aku ada job temanku sendiri itu wedding juga, dan aku di situ ngajak Rifki untuk Dut nyewangi aku motret. Terus motret kita, terus di situ ngobrol-ngobrol, portofolio kita tuh banyak. Nah, kok eman-eman kalau cuma disimpan di hard disk, terus kalau mau ngupload di personal IG pun juga mungkin kayaknya kurang. Zaman dulu kan kita masih kayak menjaga fit itu biar tetap bagus gitu Iya, ya. Kalau jaga ada fit, weddingnya gitu di antara fashion kan wagu. Iya kan Oh, ya. Dulu. terlalu duit masih ganggu gitu. terlalu random banget gitu loh kalau kita mau ngupload. Nah,
iseng yuk Ndut, aku manggilnya Rifki kan Gendut. Iya, gendut. Panggilan akrab ya. Iya Gendut. Iseng aja sih Ndut, yuk nek dikumpulin, diedit, bikin karakter tone kan, tone Rifki jago nih. Nah dibikin, disatuin itu tadi, kumpulin, bikin sebuah Instagram, yaitu tadi awalnya tell story. Ya laku tadi yang Nah, jijik tadi. Sing wis setahun ora ono klien-klien. Klien kita nggak tahu ngapain itu kerjaannya. Tapi memang dulu portofolio yang lebih banyak itu memang di wedding. Oh, lebih banyak di wedding. Ya, wedding, Wedding. pre-wed kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma itu aja sih kita dulu. Ya, company profile, grup kayak Fashion gitu. juga nggak sih? Karena setauku kalian ini sih mahir juga gitu loh di bidang fashion, foto fashion gitu. Fashion Kalau fotografi. dulu fashion mungkin lebih ke katalog baju Katalog sih. kayak gitu-gitu Kita sih. belum yang kayak Baju komersil muslim sampai kayak kemana-mana gitu. Baju muslim, sarung. katalog. Iya. Tenane. Iya kan setelan. Oh Baju iya, muslim. sarung. Iya. Iya, sarung, hijab, Laki-laki. mukena gitu. Ya. pakai Ya, tapi benar. Hijab pakai sarung. Gitu. Tapi benar. Jadi ya itu tadi makanya setelah kita iseng itu tadi, Nah. banyakan kita upload wedding. Nah, mungkin kayaknya kita mungkin Baginya lebih di sini. Hokinya Hokinya ke di wedding wedding. gitu. Akhirnya ya udahlah kita terjun ke wedding sampai saat ini. Dari tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Apanya nih, motretnya atau Dari motret dulu deh. Motret dari tahun berapa tuh? Kalau aku motret pertama kali itu kita tua ini. 2000. Ya sama berarti kan ke SMP masih tahu kan iso. Iya sih, nek emang dari SMA udah ada pelajarannya, cuman mulai motret 2009, Heeh. terus terjun di profesional mulai di 2000 pertengahan 2011 nggak salah itu. Nah di situ terus mulai motret bukan wedding sih, aku dulu awal aku dulu pre-wed itu di tahun 2000 berapa ya lupa ya, sekitar 15 mungkin. 2015-an Mungkin mulai sekitar ke private. situ. Tapi waktu itu belum berani nampilin portofolio, maksudnya dalam artian ya udah di hire untuk motret private, ya udah motret aja dan sesukaku gitu. Karena dulu aku nggak tahu patternnya motret private tuh kayak gimana. Taunya ya udah pasangan jabadiin dah kayak gitu doang. Kita wangun ya wes ngono to. Tadinya cuma kayak gitu karena kan awalnya emang aku nggak pernah motret private, terus motret-motretnya yang kayak yang tadi itu mungkin fashionnya lebih ke katalog, terus produk dan company profile kayak gitu-gitu. Mas Pito juga sama? Dari tahun segitu 2009 atau mungkin dari 2005 ini? 2006 ya. Tahunnya hampir sama sih. Iya. Ya, biar nggak kelihatan tua maksudnya. Ya, boleh. Ah. Nggak ada yang tua di sini kok. Ya kalau motret memang dari awal kuliahku kan di advertising, jadi ada pelajaran memotret ya. Tapi terjun di dunia profesional dari tahun DO nggak mas? 2014 kalau nggak salah. dari 2014. Lupa sih. Sekitar Oke, itu. gini, aku pengen nih minta tolong dong gambarin tentang gayanya Sehati gitu loh. Gayanya wedding Sehati. Dah dari fotonya atau treatmentnya dan lain sebagainya. Intinya yang membedakan Sehati dan vendor wedding lainnya itu apa? Gambar ya? Mana? Gambar, bisa gambar. Sebutkan, nah aku bahasanya ini kayak tugas kuliah Mungkin gitu. lebih ke karakter ya. mungkin. Karakter, oke. Kalau aku sendiri sih mengemas sehati, Bay. Mengemas sehati dari awal itu pengennya gimana caranya kita motret sederhana Mm-mm. untuk pasangan itu. Dan soalnya gini, kadang banyak pasangan yang pre-wed gitu kadang jadi nggak jujur. Misalnya gini, orang-orang yang tadinya tuh full, dia pasangan yang ceria, yang kalau ketawa-ketawa sama pasangannya tuh yang ngacok ke sana ke sini, atau dia pasangan yang diem, kalem, tapi dipaksa untuk fotonya jadi yang Happy. Itu kan kadang nggak jujur tuh. Jadi biasanya sih kalau aku treatment pertama emang dari WhatsApp pertama dia ngechat, kita tanya dulu nih. Biasanya kalau emang sempet aku menanyakan Instagramnya, biar aku tahu Instagram mereka ini pasangannya seperti apa. Kalau tadi misal dibilang apa yang membedakan Sehati dengan yang lain, sebenarnya aku pribadi nggak bisa menilai itu. Kan kalau berbeda itu yang bisa menilai klien. Kalau semua kata-kata klien sih mungkin ya dari style fotonya yang kayak apa ya, nggak terlalu yang dibuat-buat, yang Natural. natural dan Sendu. dan aku sendiri tuh lebih suka foto-foto yang
misal nih kita nampilin Jogja tapi itu nggak di Jogja banget. Jadi misal kayak ya orang private, misal mas aku pinginnya di Malioboro, aku pinginnya di 0 km. Kadang ada sih ya kan fotografer nih makhluk Tuhan paling egois nih. Kenapa tuh? Ya karena kita tuh nggak pernah mau denger sama klien sebenarnya. Oh, ya. Jujur lah ini ya sebenarnya kayak gitu. Karena aku yakin semua pekerja kreatif nggak cuma fotografer aja pasti punya idealis sendiri. Nah idealis itu biasanya tak gabungin nih. Misalnya klien permintaan di 0 km nih. Kadang kalau aku nggak tahu begitu lokasinya kayak apa, sudut-sudut yang bagus, aku kesana dulu nih cari-cari. Dilelah mungkin di situ ada bakul jamu atau sudut yang itu pertokoan di gang sempit. Nah aku ngambilnya nanti didahuluin dulu yang keinginan klien. Setelah itu baru keinginan dari baru itu ajak dengan pelan-pelan sambil melipir fotonya dikit-dikit, mbak kesana dikit-dikit, terus nanti kita bisa dapat tempat yang mungkin beda. Nah di situ jadi biasanya nanti karakter uploadannya juga bisa aku mix gitu dengan klien. Dan ini di mana sih mas, di Jogja bukan? Ini di Jogja, tapi kadang orang nggak tahu kalau itu di Jogja. Ada sudut-sudut tertentu yang jarang terekspos gitu. Iya, kayak misalnya cuma di garasi aja kayak gitu, tapi dengan pasangan yang jujur mungkin capture-nya juga lebih baik. Iya. Intinya kalau menurutku mas ya, Sehati itu dari penjelasan Mas Rifki dan Mas Vito itu benar-benar nunjukin si kliennya gitu loh, nggak dibuat-buat itu. Berdasarkan dengan karakter kliennya seperti itu, ya udah kita wujudkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin dengan gayanya Sehati. Ya, Oke. Mas seperti itu. Baik. Nah, selama kalian weddingan atau jadi vendor wedding, itu ada nggak pernikahan dari wedding atau sampai ke pernikahannya yang paling unik dan paling menarik dan menurut kalian ini paling luar biasa nih buat jadi pengalamanku sebagai seorang vendor wedding dan fotografer? Gimana dari Mas Vito dulu yang dari Kalau tahun? unik ya, Iya. mungkin sebenarnya kalau dibilang unik enggak sih, mungkin lebih ke ini Pengalaman baru. Pengalaman baru. yang sebenarnya itu nggak terduga. Karena gini, aku ada klien, itu sebenarnya klien yang masih saudara, tapi saudara jauh gitu. Terus intinya aku udah mau motret pre-wed-nya, tapi dia udah booking di Sehati itu, dia full paket dari Sama pre-wed, wedding-nya dari ya? lamaran, pre-wed sampai ke weddingnya. Dia itu udah deal-dealan tanggal, udah booking gedung dan sebagainya semua. Dia lamaran. Nah uniknya waktu lamaran itu kan si ceweknya, calonnya itu dia orang, mau sebut nggak? Nggak apa-apa, terserah. Monggo. Sunda. Oke. Orang Sunda yang masih saudaraku itu Jogja. Jadi di situ ada tradisi mungkin di Sunda itu kayak yang keluarga ceweknya itu tuh kayak meminta minta rumah dan isinya. Rumah seisinya. Ya, Oke. ada tradisi kayak gitu sih. Tapi nggak semua Sunda seperti itu. Akhirnya di waktu lamaran itu kan itu nggak dibicarain dari si awal, si cewek itu ngomong ke calonnya itu. Ternyata di situ Nggak ada waktu komunikasi. nggak ada Nggak ada komunikasi. Waktu lamaran terus si pihak ceweknya, ibunya itu meminta itu. Nah di situ merasa nggak ada komunikasi, merasa lo kok kayak gini, jadi malah endingnya dia batal nikah. Oh, ini batal nikah. Oke, bentar teman-teman. Kita pause dulu sejenak karena Azan. ada adzan. Kita harus menghargai adzan. Kita sholat maghrib dulu ya. Ibadah dulu. Ibadah dulu. Batal nikah. Nah, tadi sampai batal nikah. Iya, Terus si keluarga cowok akhirnya dia nggak mau ngelanjutin karena itu tadi nggak ada komunikasi dari awal. akhirnya keberatan gitu. Kayak gimana sih? Kayak merasa nggak apa sih, kayak gimana sih? Ya karena mendadak karena dari awal nggak ada kesepakatan, terus Nggak ada tiba-tiba kesepakatan. minta itu Itu gitu. tadi. Nah, berarti kan Dan kayak rumah dan isinya cuy. kayak warganya iso. cinta terhalang Lah, tembok Cina gitu ya. Mak Tapi teratap. ya cinta terhalang tembok
Cina. Iya. Gede deh. Gede banget ya. Gede banget Raisa ditembus. Ya itu tadi restu orang tua kan memang menjadi penghalang utama. Tapi sebenarnya nggak itu yang jadi penghalang. Tapi ini enggak curhat ya Mas ya? Enggak. Kayaknya ada serempetan kehidupan pribadi. Sorry. Enggak sih. Ya itu tadi batal. Akhirnya nggak jadi nikah, sudah disewa semua gedungnya. Intinya udah cepak kabeh lho. Iya, dan di situ pulang dengan sedih. Aku pulang. Aku pun sebagai vendor fotonya pun juga kayak gini ya ternyata. Jadi mungkin itu pengalamanku yang menurutku ya bukan unik sih, kayak gimana sih, memilukan aja. Memilukan ya, tidak mengenakan Iya. lah dari sisi kamu dan sisi akhirnya klien. jadi sehati alah. Saya juga pernah soalnya. Pernah, terus gimana tuh? Priwet orangnya itu udah lama priwet. Terus kan biasanya pasangan pasangan itu kan biasanya menikah terus kan pada update di itu kan. Nah itu udah hampir 1 tahun priwet itu nggak ada kabar seperti itu. Terus tiba-tiba saya posting dan itu postingannya udah banyak. Ada temennya itu langsung nge-DM saya ngomongnya minta Mas fotonya di take down aja. Terus Waduh, ternyata emang tidak jadi menikah, tapi sudah priwet dengan saya. sudah prewed Tapi nggak tidak- jadi nikah. Waduh, gini, selama kalian ngerjain weddingan juga, pasti ada dong permintaan yang tidak lazim. Permintaan tidak lazim. Apa ya? Iya, permintaan yang menurut kalian aneh nih di dunia perweddingan. Klien minta weddingnya seperti ini. Mas saya pengen weddingan nude gitu. Waduh. Tidak ada Mas. Tidak ada kalau weddingan nude. Nggak ada. Tapi kalau permintaan lain gitu, tapi nggak apa-apa. Yuk, sing liane lah, Enggak sing sih liane lah. kalau menurutku dalam artian permintaan yang aneh-aneh mungkin nggak ada. Mungkin malah lebih kayak ke apa ya? Suatu komplain yang menurutku nggak masuk akal. Tapi emang wajar sih kan klien beda-beda ya. Selera kan jatuhnya ya. nggak sih? Jadi dulu pernah ada kejadian itu dikiranya foto kita tuh miring. Jadi kita motret panggung. Ah, Pernah kan suatu saat kita tuh motret panggung, terus kliennya tuh sempat ngomong, "Loh Mas kok fotonya miring-miring nih yang di panggung," kayak gitu kan. Padahal kalau kita di lokasi itu tuh karena gedung sama bentuk dekornya tuh emang panggungnya tuh nggak ngikutin garis gedung gitu loh. Jadi dia pas jadi nggak presisi. Pas di presisinya itu ada garis, terus mungkin kalau pas fotonya pas yang padat cuman sama orang tua atau sama yang teman yang kerabat itu deket kan cuman kelihatan dekornya tuh itu aman. Tapi ketika kan biasa ada tuh, nah kalau foto mintanya semua temennya atau terah ikut semua di panggung, padahal panggungnya kabeh. tuh nggak cukup misal, jadi kan harus memaksakan kita mundur atau pakai lens sahabat yang itu benar-benar lebar dan kelihatan semuanya. Nah di situ kita komplainnya tuh emang itu garis dekornya, papan dekornya dengan garis gedungnya itu nggak pas, jadi kelihatan miring di kamera, mau digimanain aja dah di situ. Terus ngomongin foto miring, padahal ya sebenarnya lurus, cuman kelihatannya aja kayak gitu. Yang pernah itu sampai itu komplainnya tuh bener-bener yang chatnya bisa ngebom chat gitu. gitu. Cuman ya gimana ya, kadang kan kita udah jelasin, tapi kalau misal klien ada yang udah terbawa emosi dulu dan dia udah marah dulu, pasti kan kayak nggak bisa stop gitu loh, maunya ini gini dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa, jadi masalah kok. Tapi kalau Cuma 1-2 lah yang cuma 1-2. Tapi kalau konsep-konsep yang menurut pandangan seorang fotografer ya, menurut kalian yang itu konsepnya jangan gini lah, jadul lah, atau ya intinya permintaan klien yang itu pengen konsepnya wis ora cocok ngono lho. Kalau konsep seperti itu ya biasanya nggak terlalu banyak yang minta sih, dalam artian nggak terlalu banyak minta. Yang biasanya orang malah mereferensikan dari yang lain juga, terus nanti kita gabung sama idenya kita tadi. Nunjuk awan misalnya. Nah ini kalau biasanya disehati, kalau aku pribadi aku biasanya
tidak memperbolehkan klien untuk menunjuk awan. Terus sebenarnya satu lagi sih Apa tuh, sebenarnya gini, kan sebenarnya kita juga ngikutin selera klien ya, maksudnya dalam artian klien kan pasti juga pengen tuh pakai gaun yang gede kayak gitu. Jadi malah kalau sehati biasanya kalau aku pribadi nge-sugesti klien, Mbak kalau bisa pakai pakaiannya tuh yang simple, yang kalian berdua tuh bisa bebas bergerak dan segala macam gitu. Karena kan aku pengen nampilin sesuatu yang sederhana tapi moodnya dapet gitu. Tapi kan kadang apa ya klien kan klien juga yang bayar kita gitu kan. Iya. Mereka tuh pengen kayak yang pakai gaun. Aku pernah tuh dapat yang gaun terus ada yang gaunnya bawahnya ngecewa ada linkernya itu kayak kurungan ayam itu loh. Apa enggak tahu nah, sebutnya enggak tahu lah. Paham. Ya mungkin kalau esensinya kadang selera ya, selera si klien kan beda-beda. Nah, menurut mereka tuh wah itu tuh mewah gitu, bagus, tapi kadang untuk priwet-priwet yang dengan stylenya sehati kadang suka susah mengaplikasikannya karena si ceweknya nggak bisa bergerak dengan bebas, mau lari-lari nanti kesempet jatuh gelundung malahan ya. Nah, Itu susah banget kayak gitu sih. ada nggak pesan-pesan nih buat calon klien yang spesial itu agar benar-benar hasilnya sesuai dengan sehati? Kalau aku pribadi sih Agak deketan Pak. Oh iya, biar enak nih. siap. kalau aku Gak usah deket-deket juga. Rasa cedak-cedak. agak gaung gitu ya. Kasihan banget gaung. Jadi kalau aku sendiri biasanya gimana ya, klien itu emang kalau memilih vendor itu juga nggak cuman dari harganya. Biasanya emang kalau ada sih klien yang lihat dari harganya dulu, oh ini murah, oh ini mahal karena begini, oh ini seperti ini gitu. Jadi saran saya sih buat klien juga harus bisa ngelihat karakter dari si fotografernya, maksudnya dari si sehati misal kayak gitu. Atau mungkin apa ya, mereka juga harus belajar. Jadi jangan sampai, kan kalau di karakter sehati itu warna tone-nya tuh gelap-gelap ya. Kalau aku lebih sukanya lebih suka yang warnanya ada gelap, ada shadownya gitu, nggak yang terang-terang banget gitu. Tapi kan selera. Dan ini maksudnya dulu pernah aku dapat klien tuh yang kayak, Mas bisa nggak kalau sehati itu aku foto pengen sama sehati, cuman fotonya pengennya dibikin terang nggak gitu. Jadi ya kalau aku sebenarnya sih bisa-bisa aja karena ngedit hanya gitu-gitu aja kan maksudnya. Nah itu mungkin kliennya suka dengan cara fotonya sehati, cuman dia nggak suka sama tone-nya kita. Jadi kadang ya untuk uploadan aku pisahin, untuk itu untuk yang klien aku kasih yang cerah-cerah. Mungkin itu sih sarannya buat yang klien. Jadi harus kayak lihat apa ya, scroll dulu deh karakternya cocok kayak gimana sih gitu. Stylenya tuh cocok gak sih sama mereka si pasangannya. Jangan-jangan nanti aku sukanya tuh yang bredel-bredel Mas, yang cerah-cerah, temanya di gunung, di pucuk-pucuk gunung gitu. Ini nganggo iki, nganggo apa jenenge, nganggo gaun. Gaun kayak gitu misal. Ya kan emang ada kan kayak gitu. Iya. Dan kadang apa kalau nggak cocok sama style kita kadang emang susah juga gitu. Benar. Berarti bisa dibilang sehati itu antara idealis dan keinginan klien 60-40. 60 lebih ke idealisnya sehati, 40 lebih ke keinginan klien. Idealisnya 95 Mas, kliennya 5%. Ya saya push untuk pasar untuk ikutin saya. Enggak. Ya sebenarnya ya gitulah, normal aja lah. Normal aja gitu. Yang penting kan sebenarnya gini Mas. Kita tuh Rasa Mas udah kaku. Oh iya. Kamu badian ya, aku lupa. Kak mau kondangan nih. Kondangan. Keadaannya aku mau bar ngajar terus si Sandri nih. Oh neutron dong. Kumon Mas. PSSC. Nek daftar tuh saya ketahui alam lah. Sampai mana tadi lupa ya aku. Sampai neutron Mas. Sampai neutron. Kan ditenan iki. Lali aku. Karakter. Tekan enggak sampai ya 60 ya biasa-biasa aja lah antara idealis dan keinginan klien. Oh ya itu. Ya itu apa ya? Iya itu apa? Ya itu tadi maksudnya kalau bisa fotografer kan namanya kita sebagai fotografer ya, kita nge-create sebuah karya ya. Harusnya kita juga menguasai nggak cuman teknis saja, teknis di lapangan, teknis dan segala macam tentang foto itu emang harus menguasai dasarnya. Cuman kita tuh juga harus bisa mensuggest klien biar dia ikut irama kita, tapi dengan cara jangan sampai kelihatan memaksa. Mungkin
bahasanya lebih halus, kayak jangan, wah mbak jangan pakai itu elek. Nah itu tuh. kan nggak enak tuh. Iya. Bisa misal kita kayak yang, oh mbak kalau aku ada perbandingan nih referensi seperti ini. Nah makanya kenapa fotografer juga harus punya referensi yang banyak, jadi kita bisa buat apa ya, show up ke klien juga, misal kayak, oh mbak nih pakai apa baju Jawanya yang kutu barunya warnanya mbaknya pinginnya pink tuh, pink cerah misal kayak gitu. Nah. Kan kadang kalau ketemu warna coklat agak susah tuh ketemu warna-warna cerah seperti itu. Jadi kadang aku, oh nih mbak ada warna yang lebih kalem, ini cocok nih buat di lokasi ini navy, atau hijaunya ada hijau yang lebih gelap kayak gitu. Jadi kita harus emang bener-bener harus komunikasi sama klien kayak gitu sih, dan suggest. Kalau dari Sahati sendiri tuh bagaimana stepnya dari awal untuk nerima klien, atau ada klien yang tanya nih, treatmentnya gimana? Dari awal tanya gitu, biar mereka akhirnya mau nih dengan gayanya Sahati gitu. Biasanya sih kan emang ada yang via email, yang via WhatsApp ya. Kalau via WhatsApp kan bisa standar lah, orang mas tanya press list. Oh, yang biasanya awal ditanya itu press list malahan. Mas ada press list gak gitu? Saya jawab gak ada. Iya, gak ada mas. orang press list sih. Kebetulannya bi Adanya kita nomor rekening. Jadi klien langsung transfer gitu. Langsung transfer aja mbak, rasa kayak ngantek kok. Transfer baik. transfer aja nyokes rambung loh. Ini kamera wis foto dewe. Enggak sih, biasanya tuh klien kan tanya tuh biasanya untuk press list berapa gitu. Terus aku udah punya PDF-nya, punya filenya, tinggal aku kasih. Nanti klien suruh aku baca dulu. Dan biasanya aku tanyain juga tuh, mbak udah lihat postingan-postingan kita belum gitu sebelumnya? Oh iya mas, misalnya dan ada klien yang, oh aku tahu dari temen nih, jadi belum sempat lihat Instagramnya, atau oh aku udah lihat nih di Instagramnya Sahati gini. Nah itu biasanya aku tanyain dulu. Berarti kalau yang udah lihat kan berarti dia udah tahu tuh style kita seperti apa dan gimana. Nah terus baru tuh nanti press list, baru nanti dia kayak yang milih ini, terus baru ya trik-trik kita lah, pakai ada promo dan segala macam. Itu kan sebenarnya trik wajar ya. Ya, trik wajar lah dalam itu. Gitu. Tapi alhamdulillahnya setiap klien dia punya referensi, dia langsung ngirimkan foto kita, bukan vendor lain. Oh gitu. Oh berarti dia benar-benar cari tahu dari Instagramnya Sahati, mas saya pengen fotonya yang kayak gini nih gitu. Dan kayak gini gitu. Sebenarnya klien Sahati itu malah kebanyakan dari luar kota. Luar Jogja. Jogja karena biasanya kan di Jogja ya. Di Jogja. Kebanyakan klien kita itu di luar Jogja, malah dia sampai bela-belain bahkan ada yang dari Lampung, asalmu. Ya. Ada yang dari Jakarta yang dia ngecer foto kita, dia bilang mas aku suka warna tonmu, terus aku suka gaya-gaya fotonya style fotonya. Iya, aku pengen booking nih sebisa mas, sampai dia bilang mas free kapan aja. Ngikutin jadwal. Iya, ngikutin jadwal kita. Ya itu kita juga nilai kita sibuk dagang sih hasilnya mas. nilai plus sendiri dari kita, makanya dari hal-hal seperti itu kan, oh berarti kita memang diperhatiin nih kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan semoga terus berlanjut gitu. Berarti tidak laku mas di Jogja. Kita selalu dapat yang di luar kota Jogja. Ya mungkin untuk yang Jogja sudah ada bagian dari vendor teman-teman yang lain gitu ya. Nah, jika kalian berdua bukan seorang fotografer, atau jika kalian berdua tidak ngebangun Sahati, apa yang bakal kalian berdua lakukan? Takmir masjid mas. Karena kata orang tua saya, dulu orang tua saya bilang, Ki ngaji ya, tiap sore ikut TPA, tapi aku PS-an. Nah, jadinya kayak gini. Nah, yuk podo mas. Berarti ini naik orang ngurusi Sahati, orang dari fotografer, dari takmir masjid. Oke, azan dulu. Itu kalau Riki. Kalau sebenarnya Kalau passionku itu lebih di olahragawan. Yang bener aja bos. Iya kan? Yang bener aja. Karena kan tadi yang bener aja. Mas Tito bilang kalau nggak menjadi fotografer, iya. Kalian mau ngapain? Ya, sebenarnya aku tuh atlet ya, lagi menseriusi badminton sih. Sampai hari ini kakiku juga kemarin habis latihan. Cedera gitu. Ketiban raket. Mungkin kalau suruh kalau nggak fotografer ya mungkin aku lebih belum main nanti ketiban raket cedera. Menggeluti atlet sih mungkin. Aku ono pertanyaan meneh iki. Wah, piye iki?
mau sampai kapan kalian di weddingan ini dan bersama sehati? Sampai apa nih? Sampai Ayo, weh. sampai ini sih sebenarnya. Kalau ngomongin ini masalah takdir sebenarnya. Iya, berat nih bahasa. Karena aku jadi fotografer pun sudah ditakdirkan dari yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Memang aku dilahirkan mempunyai kemampuan untuk memotret, mengabadikan momen, merangkum sebuah kebahagiaan kayak gitu. Jadi mau sampai kapan ya tergantung yang di atas. Tapi kita tetap berusaha memaksimalkan kemampuan kita untuk yaitu di bidang fotografi. Mas Rifki juga sama. Kalau saya mungkin bakal mengembangkan Sehati sih. Bakal saya kembangkan lebih jauh. Lebih luas. Iya, nanti Sehati itu ada kayak rumah yatim piatu juga. Wis, mulia sekali Bapak Rifki ini. Rumah Sehati ya. Zakat fitrah atau apa gitu janji. Bisa juga Yes. Mantap sih ini. mungkin ini Mind blowing banget, guys. kita Sehati bikin Foundation ya. bikin Sehati sekolah. asuransi. Insurance gitu. Ngalahin alliance ya. Apaan? Semoga Sehati juga bisa. Lebih tepatnya Sehati Foundation. Nah, Foundation Yes. boleh. Merambah di dunia. Ini sangat luar biasa. Pendidikan bulu PB Sehati gitu ya. Pendidikan PB Sehati gitu. Ngalahin Jarum Bisa. mungkin bisa kan. Masjid Iya. Al Sehati. Nah, bisa besok tak bangunin. Kerupuk itu kan? Iya, kerupuk kita Sehati. ada usaha kerupuk Sehati. Itu bukan Bapak. Daerah Itu Wonosobo bukan ada dari kalian. makan Sehati juga Iya. ada. Itu punya mertua Oh Bapak. ya, salah. Itu punya mertua Bapak. Beda lagi dong. Ya Allah. Sebelum closing. Jadi gini, sebenarnya aku masih pengen ngobrol lagi lebih banyak gitu kan sama teman-teman di sini sama mereka berdua. Cuman Bisa sih DP dulu tapi. ngobrol doang. Oh, iya, Ya ampun. Sorry. Ya besok lah ya. Kalau saya udah punya pasangannya, Iya. tak kontak gitu kan. Kalau teman-teman di sini yang ngelihat atau yang dengerin pengen nih tanya lebih jauh perihal Sehati, silakan tanya ke Instagramnya Sehati. Instagramnya apa? Jadi tanya ke Instagramnya nanti nggak ada yang jawab. Piye toh? Kan Instagram yang ditanyain. Iya, kan Alasannya kalian atau ini tak closing gue lagi. Instagramnya Instagramnya ada siapa? di Ini nanti ya. Enggak. Kita nggak mau ngedit. Kita nggak mau ngedit, iya. males ngedit kita. kalau gini yang ngedit gampang. Ini loh di sini loh. Di sini ini Cilik ada tulisan banget. Sehati cilik. Ini rada tak buka nanti keluar. Nah, gitu. Gampang kok nyarinya karena memang semua orang pasti nyebutin nama itu Sehati. Sehati. @se Titik titik kok titik toh. dot Dot. nek wong Indonesia kadang diandani Ah. se dot Dot. ini nulis tenan se dot sedot sedot hadot ti. Sehati itu sebenarnya ada Rasa kepanjangannya. Apa tuh? Besok aja next part 2 ya. Nggak usah, satu part aja. Nggak usah. Part 2. Semoga lancar. Nggak usah. Instagramnya Satu aja. di Lanjut. se.ha. Titik TI. TI nah Sehati Ya, nanti di deskripsi kita cantumkan atau mungkin bisa langsung tanya ke Instagramnya mereka berdua, boleh nggak Mas? bisa langsung ke Bisa. office-nya aja, bisa langsung. office-nya ada di Kan office Barang. Jalan Awang-Awang. Nanti bro. Pengondi. Pengalamannya Rifki. Masih kan lu sih masih on progress. langsung ning omahku lho. Iya. Ya intinya nanti kita bakal cantumin di deskripsi ya. Instagram Sehati Iya. sama Instagram mereka berdua. Sekalian sama press list-nya bisa. Nggak usah Oh, Bapak. nggak. Itu urusan Bapak aja. DM langsung aja ya guys. Iya guys. Gitu. dapatin promo menarik kalah maka tawar panci Iya. ya Cila Kita bukan harga corona tapi memang harga segitu. menarik buat harga kalian. bersahabat ya. iya kurangin 0-1 aja deh Jangan. Sing dicila satu juta. Oke. Saat durungnya tak closing, sebelum aku closing Ini ada dicopot. nggak usah Oh, dong. Wih bubaran berarti. Oh, iya. Sebelum aku closing podcast kali ini, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang denger? Yel fotografer mungkin. Ya lihat fotografer. nggak ada ya mas
Pesan-pesan buat pelaku. Iya, Pelaku juga. pesan-pesan buat teman-teman vendor wedding lah mungkin ya. Oh ya. Waduh, apa ya? Saya lihat tuh. Nek. Anu sih sebenarnya buat semua teman-teman tekuni hobi kalian. Karena dari menekuni itu kalian bakal menghasilkan apa yang kalian seriusi. Itu sih. Tekuni hobi kalian nanti DO pasti. Tapi juga Itu buat bapak sendiri, Pak. pesan yang paling kalian harus ingat, Apa tuh? kalian memang harus ini wajib beribadah. Lapor. Masih beribadah. Iya, karena memang apa sih? Kita berusaha tanpa berlandaskan agama, berusaha berdoa itu yang Leres. nggak Ya. nggak bakal di Berfaedah sekali Itu. pesannya. Tapi memang benar, Mas, memang benar. Aku setuju dengan hal itu. Kalau dari Mas Rifki, Duh, aku apa ya pesan dan kesan? Aku tidak berkesan nih. Enggak. Apa ya buat teman-teman yang baru mau bikin vendor preweddingan, ya kalau latih skill itu udah dasarnya. Mungkin yang sering lupa dari seorang fotografer adalah cara mereka berkomunikasi ke klien. Karena skill aja itu menurutku nggak cukup. Kalau kamu skillnya mumpuni tapi kamu nggak bisa menyampaikan apa yang pengen kamu create ke klien, pasti kan hasilnya nggak sesuai dengan yang kamu itu. Terus apa ya, sarannya tuh kayak ya mungkin sesama vendor-vendor di Jogja khususnya, yang aku bukan orang yang berkomunitas sebenarnya, tapi aku pernah dengar kanan kiri gitu, jadi kayak yang ribut masalah banding harga dan segala macam. Menurutku gak usah saling iri lah gitu lah. Maksudnya saling iri tuh yang udah levelnya tinggi, yang mungkin harganya di atas ya 2 digit kayak gitu kan, dia iri sama yang di tengah atau yang gimana gitu. Terus kayak yang aku tuh klienku jadi lari ke sana gitu. Tenang aja, rezeki itu udah ada porsinya masing-masing. sudah ada yang ngatur. Maksudnya kayak apa ya? Kalau aku pribadi aku nggak pernah tuh yang kayak misal jujur dalam artian iri, misal sana jualnya lebih murah, terus sana seminggu bisa motret Sabtu Minggu, terus seminggunya bisa full kayak gitu. Ya nggak iri, ya biasa aja, ya nggak apa-apa. Sehati mah ya gini-gini aja gitu. Maksudnya seminggu dapat jual, ya apa-apa, nggak masalah gitu. pahit juga sih. Sini ngomong baik juga. Iya sebenarnya realistisnya seperti itu. Iya, kan. Tapi tetap alhamdulillah. Tapi maksudnya nggak usah sampai yang dibagi gitu. Sebenarnya kita tuh iri boleh, tapi harusnya irinya tuh dalam bentuk positif menurutku. Misal kita iri sama orang tuh karena karyanya, maksudnya dalam artian, karya si A, pribadinya keren nih. Wah, keren banget. Aku pengen piye iki carane gawe ngono. Nah, misalnya, Ya ora apa miso wae ora apa. misal kayak gitu ya. Misal kita iri iri dengan karya orang gitu. Dalam batasan itu hal yang positif gitu. Kita pengen bisa seperti mereka levelnya gitu, nggak masalah. Itu malah memacu kita untuk belajar lagi. Tapi kalau kita iri masalah jualan dan banting harga sana sini, menurutku belum dewasa vendornya. Widih. Mungkin agak tua kali ya. Gitu aja sih Mas. Oke, thank you ya Mas Pito dan Mas Rifki. Oke, Mas siap. Pito yang sudah masih muda. Mas Rifki yang masih muda juga. Aku tua nggak apa-apa, lu rambutnya udah putih. Itu diwarnain Bapak. Ya ampun, masih aja loh. Gini, mungkin sampai situ dulu nih pembahasan kita, dan ya itu tadi seperti aku bilang, silahkan dihubungi langsung. Intinya tekuni hobi kalian, seriusi hobi kalian. Jangan lupa DU. Jangan lupa DO. jangan lupa DO, enggak. Intinya tekuni hobi, serius, jangan lupa berdoa, Yes. ya kan? Bersedekah penting banget, tenan. Bersedekah Itu juga. membawa rezeki. Dan juga iri boleh, envy boleh, tapi jangan menjatuhkan vendor lainnya. Yo, Oke, satu Kamu- lagi. Apa lagi tuh? Jangan lupa like, subscribe, and semoga lancar. Jadi, dan jangan lupa follow Instagramnya Sati. Yes. Ya. Sudah? Sudah. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain Love you. kesempatan. Abunap. Lengkap.